salah satu contoh yang saya sampaikan adalah ketika kakak di lembaga dewan, kakak lihat, kakak tidak ini ya, memang ada cipta kondisi dan lain-lain itu ada. Ketika komunikasi kakak sebagai ini dengan adik-adik nanti kita bikin begini, nanti outputnya begini. Bisa seperti itu, tapi tidak pernah ada seperti itu. Memang dengan niat adik-adik sampaikan aspirasi kepada kami dengan cara adik-adik sendiri, kami bisa menindaklanjuti itu. Dari contoh case-nya kemarin kita punya masalah pengungsi ya, yang hari ini masih kita masih tangani sampai hari ini. Yang dimana ending outputnya kita lakukan pembentukan pansus kemanusiaan. Kakak sendiri terpilih jadi sekretaris, ada ketua dan rombongan. Sampai kerja hari ini kan masih jalan juga. Ada yang tertutup, ada yang tidak tertutup, terbuka dan lain-lain. Itu kalau kakak lihat secara pribadi, itu kita harus berbangga karena itu hasil awal itu adalah ada di teman-teman KMPP Puncak. Jadi kakak harap tidak hanya itu, tapi ke depan pasien dan para tua kalau bisa memang harus proaktif terus. Apalagi secara geografis hari ini kita ada di tengah-tengah ibu kota Kabupaten Nabire, dan orang tua kami di sini yang ada bersama-sama dengan kami juga, para kepala desa, senior kami juga, ini luar biasa. Jadi kita tuh maju mundur, kita punya gerakan, kita punya cara-cara mengambil keputusan dan kaderisasi itu disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah. Jadi tetap pesan untuk bagaimana KMPP ini harus menjadi role model, menjadi contoh untuk organisasi-organisasi yang lain. Karena kami terbatas, tidak selalu ada dengan adik-adik di KMPP dalam hal-hal yang luar biasa, tapi kakak pesan juga untuk ke depan tingkatkan yang sifatnya kita berbagi, kita sharing melalui mungkin seminar sehari ataupun hal-hal yang sifatnya sangat inspiratif dan mendorong. Terlepas dari kita punya agenda ya, yang mana sekarang kita bikin apa yang kita bilang penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau kita di sekolah kan ospek ya, semacam ospek lah. Jadi luar biasa dalam kegiatan ini teman-teman yang baru bergabung juga. Yang berikut untuk teman-teman yang baru bergabung, tolong perhatikan apa yang harus diperhatikan sebagai seorang mahasiswa. Harus kritis, independen. Alhamdulillah dari ikut campur. Itu adalah ciri khas dari seorang mahasiswa. Sehingga teman-teman yang baru bergabung silakan menyesuaikan diri, punya goal yang harus diinginkan. Jadi inti dari penyampaian kakak ini yang terakhir adalah bagaimana untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini kita keluarga besar. Entah itu akan masuk ke mana saja ikatan, tidak jadi masalah. Yang penting rumah kita bersama adalah KMPP Puncak. Disitulah kita bersatu, terlepas dari kita punya kepentingan masing-masing, kita punya ikatan, kita adalah keluarga besar mahasiswa dari Kabupaten Puncak. Kita harus ingat itu. Sehingga kalau kita sudah punya common denominator seperti itu, kita sudah punya satu kesamaan prinsip dalam berkeluarga, dalam berorganisasi, maka itu modal awal kita untuk dimana itu menumbuhkan rasa kepedulian satu sama yang lain, rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, sehingga otomatis kita tidak sendiri, kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa kesulitan, meskipun ada kesulitan, sehingga kita tetap saling baku topang satu sama lain dan terus menjadi keluarga besar yang saling ada untuk satu sama lain. Dan teman-teman yang masuk, ada kakak-kakak senior yang ada begitu luar biasa, mereka juga dengan kepedulian mereka dan kekurangan mereka bisa selalu ada untuk kita. Jadi manfaatkan itu, pergunakan itu dengan baik. Kalau bisa, kakak pesan untuk mulai sekarang sudah punya goal setting. Artinya saya punya waktu 4 tahun. Dalam 4 tahun ini saya mau bikin apa? Saya tidak punya uang, kakak. Saya tidak punya kemampuan ini itu untuk bagaimana saya bisa manfaatkan 4 tahun ini untuk menyelesaikan dengan tepat waktu. Tapi itu tidak jadi alasan. Tidak boleh uang jadi alasan, tidak boleh hal-hal yang lain menjadi alasan. Tapi kalau kita sudah memiliki target dengan menentukan waktu 4 tahun ini sampai, bahkan tidak harus sampai 4 tahun, 3 tahun pun selesai. Pasti bisa selesai 3 tahun.
ataupun makanan. Itu tergantung kita. Untuk itu kakak sarankan kepada adik-adik yang baru masuk, hal-hal seperti yang kita tahu bersama itu tolong diperhatikan. Yang merusak kita apa, yang mendorong kita apa, ini hal-hal yang sebenarnya tidak harus kakak sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi kakak rasa ini penting sehingga kakak sampaikan. Meskipun itu sifatnya privacy, sifatnya khusus, tapi tolong. Kalau kita sudah punya goal yang kita sudah taruh, kita kerjakan tahap-tahap demi tahap untuk mencapai goal itu. Jangan ada yang baku ganggu, jangan ada yang baku yang pacaran secara normal, tapi jangan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Sehingga masukkan dalam sekolah ada yang sudah putus sekolah karena hamil. Kakak jujur ya, minta maaf ya, tapi kakak juga membela seperti itu karena kalian semua adalah bagian daripada kami, sehingga kami mau supaya kita sama-sama sukses dan berhasil untuk membangun daerah kita, Papua Tengah secara keseluruhan, tapi Puncak secara khusus. Itu yang berikut, lihat banyak kesempatan peluang yang akan muncul besok, bahkan hari ini dari sisi beasiswa dan lain-lain. Peluang beasiswa yang ada itu tolong dimanfaatkan dengan baik. Tidak harus kita berharap kepada orang tua kita untuk waktu yang cukup panjang. Tapi bagaimana kita bisa berusaha, bagaimana kita bisa mencari informasi sehingga akses yang sebenarnya kita bisa mendapatkan itu bisa kita akses. Itu kuncinya karena kita punya networking yang baik, kita punya komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Sehingga apa yang menjadi ada tersedia di depan kami itu bisa kita akses dengan baik. Kami juga nanti lebih intens lagi dari sini ke depan. Kalau misalnya ada peluang-peluang beasiswa, karena memang kakak sendiri di lembaga di Komisi 5 yang membidangi pendidikan, kesehatan, rumah sakit umum, dinas sosial dan lain-lain. Jadi kalau itu ada, pasti kakak buangnya informasinya ke KNPP. Jadi silakan KNPP nanti lebih proaktif lagi untuk menyampaikan informasi-informasi itu kepada semua anggota yang ada. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggung jawab kita sangat besar. Hari ini dan juga ke depan. Jadi kakak punya mimpi atau punya harapan besar sebagai seorang anak Puncak itu adalah bagaimana anak-anak Puncak juga yang hari ini sedang berjuang juga bisa berjuang. Tidak hanya di tingkat lokal di daerah di Provinsi Papua Tengah, tapi juga di tingkat nasional, tapi juga tingkat internasional. Bisa? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang boleh nilai kita dari sisi luar, nilai kita dari status materi dan lain-lain. Tapi kalau Tuhan bilang, oh yang saya pilih tidak ada, tidak pun bisa menghentikan itu. Jadi kakak mau kasih semangat pada adik-adik bahwa kalau kakak satu dari sekian banyak keluarga besar ataupun juga senior-senior yang ada bisa dapat kesempatan untuk berpendidikan keluar balik, kakak harapkan itu juga dilakukan oleh teman-teman. Apalagi dengan kemudahan-kemudahan pendidikan dan akses yang hari ini ada untuk teman-teman. Bicara itu langsung kakak menuju kepada hal teknis. Jadi kemarin kakak dibiayai oleh beasiswa Otsus. Jadi pakai anggaran Otsus, Bapak Gubernur almarhum Bapak Lukas NMB mengalokasikan 80% ke kabupaten kota dan 20% ke provinsi. 20% provinsi yang kemudian dipakai secara keseluruhan untuk membiayai anak-anak untuk menyekolahkan mereka sampai ke luar negeri. Kalau adik-adik sudah pernah ikuti dan dengarkan, ada proyek itu dengarkan itu. Nah sekarang zamannya Bapak Gubernur Mekinari Pak di Provinsi Papua Tengah ada provinsi yang baru. Jadi memang ada beberapa program-program prioritas beliau yang hari ini sedang beliau canangkan. Terus target anak-anak ke luar negeri. Ataukah beliau akan mengirimkan orang dari luar untuk mengajar ke luar negeri? Itu kan tidak tahu. Tetapi ini kan sengaja bicara karena ini penting. Jadi kita juga kalau punya mimpi, segala sesuatu dimulai dari mimpi, betul kan tidak? Tidak hanya sesuatu terjadi karena begini jadi begini, tidak. Kita punya mimpi. Bermimpi lah, mimpi itu gratis, betul kan tidak? Kita bermimpi, silahkan bermimpi sebesar-besar setinggi langit.
Jadi kalau memang itu menjadi bagian dari mimpi kita untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi tingkat internasional, bahkan nasional, kenapa tidak? Gitu. Apakah itu level sarjana ataupun kejadian satu ataupun S2 dan S3 lain-lain. Tapi punya mimpi yang besar itu penting. Jadi itu kalau poinnya, kalau misalnya ada informasi-informasi seperti itu, kami akan terus sampaikan kepada KNPP sehingga KNPP bisa teruskan kepada semua ikatan yang ada, bahkan juga komunitas, sehingga komunitas bisa mengambil bagian